meta-analisis. Sudah siap ya, Mbak Ines? Insya Allah. Ya, waktunya 15 menit, rumusan masalah, kerangka berpikir, hasil, kesimpulan. Ya, silahkan mulai. Mohon izin share screen terlebih dahulu, ya, Prof. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Fitri, Prof. Yulia. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menguji saya pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ines Ratni Pravitasari. Di sini saya akan memaparkan tesis saya dengan judul Pengaruh Kanguru Mother Care terhadap peningkatan berat badan dan temperatur pada bayi prematur meta-analisis. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah mengenai berapa besar rata-rata pengaruh pemberian terapi Kanguru Mother Care terhadap peningkatan berat badan pada temperatur berdasarkan hasil sejumlah penelitian serupa sebelumnya. Yang kedua, berapa besar rata-rata pengaruh pemberian terapi Kanguru Mother Care terhadap peningkatan temperatur pada bayi prematur berdasarkan hasil sejumlah penelitian serupa sebelumnya. Untuk kerangka berpikirnya, di sini Kanguru Mother Care dapat menyebabkan peningkatan temperatur bayi prematur dan berat badan bayi prematur. Kanguru Mother Care dapat meningkatkan terjadinya thermal sinkroni antara ibu dan bayi, di mana suhu tubuh ibu akan meningkat dan menurun sesuai dengan kebutuhan. Sehingga hal ini akan membuat suhu bayi menjadi lebih stabil hingga akhirnya terjadi peningkatan temperatur bayi prematur. Selain itu, Kanguru Mother Care juga meningkatkan terjadinya bonding attachment antara ibu dan bayi, di mana membuat pemberian ASI menjadi lebih lama, keyakinan untuk memberikan ASI meningkat, jumlah pemberian ASI per hari meningkat, produksi ASI menjadi lebih stabil sehingga dapat mempengaruhi peningkatan berat badan pada bayi prematur. Untuk hasil penelitiannya, di sini saya menggunakan 3 database. Yang pertama adalah PubMed, Google Scholar, dan Science Direct dengan menggunakan kata kunci Kanguru Mother Care, Enrich, and Neonatal Outcomes, and Temperature, or Skin-to-Skin Contact, or Kanguru Care, or Kanguru Method, and Randomized Control Trial. Di mana dari kata kunci dan 3 database ini didapatkan berdasarkan studi outcome sejumlah 11 untuk peningkatan berat badan dan temperatur sejumlah 4. Di sini Prisma Flow diagramnya, artikel yang teridentifikasi melalui pencarian database didapatkan sejumlah 884 artikel, kemudian dihapus data ganda sejumlah 13 artikel sehingga tersaring 841 artikel. 841 artikel ini kemudian dikeluarkan dengan alasan judul tidak relevan sejumlah 492 artikel, bukan desain RCT sebanyak 158 artikel tidak full text sejumlah 24 artikel, dan artikel tidak berbahasa Inggris sejumlah 32 artikel. Sehingga didapatkan 135 artikel yang dinilai layak. 135 artikel ini kemudian dikeluarkan dengan alasan outcome tidak sesuai sejumlah 54, populasi bukan bayi prematur sejumlah 21, dan artikel tidak mencantumkan min dan SD sejumlah 44. Sehingga didapatkan 16 artikel yang diikutkan dalam sintesis kualitatif. Akan tetapi, kemudian ditelaah lagi ternyata ada 1 artikel yang menggunakan gabungan antara perawatan KMC dengan perawatan lain. Sehingga jumlah artikel yang dapat diikutkan dalam sintesis kuantitatif meta-analisis adalah sejumlah 15 artikel. Untuk gambaran wilayah penelitiannya, di sini ada 9 penelitian dari Asia, 3 dari India, 1 dari Nepal, 1 dari Bangladesh, 1 dari Taiwan, 1 dari Malaysia, dan 1 dari Indonesia. Kemudian 3 penelitian di Amerika Utara, 2 dari Amerika Serikat, dan 1 dari Meksiko, 2 dari Australia, dan 1 penelitian di Afrika, yaitu dari Ethiopia. Untuk penilaian kualitas penelitiannya, di sini saya menggunakan Critical Appraisal Tools dari Center for Evidence-Based Management yang terdiri atas 12 pertanyaan, di mana saya akan memberikan skor 1 untuk jawaban iya dan skor 0 untuk jawaban tidak. Berikut merupakan penilaian kualitas penelitian pengaruh Kanguru Mother Care terhadap peningkatan berat badan pada bayi prematur menggunakan CEPMA itu tadi. Sedangkan yang ini pada temperatur bayi prematur. Ini merupakan summary research pengaruh Kanguru Mother Care terhadap peningkatan berat badan pada bayi prematur yang terdiri beberapa kolom-kolom yang terdiri atas judul, penulis, tahun, tempat, desain studi, jumlah sampel, populasi, intervensi, comparison, dan juga outcome. Sedangkan ini adalah summary research pengaruh Kanguru Mother Care terhadap peningkatan temperatur pada bayi prematur yang juga terdiri atas judul, penulis, tahun, tempat, desain studi, jumlah sampel, populasi, intervensi, comparison, dan juga outcome.
Berikut merupakan forest plot meta-analisis pengaruh kangguru mother care terhadap peningkatan berat badan pada bayi prematur. Berdasarkan 11 artikel, di sini didapatkan heterogenitas yang tinggi antar eksperimen, yaitu sejumlah 87%. Sehingga di sini saya menggunakan random effect model. Pemberian intervensi perawatan kangguru mother care ini meningkatkan berat badan pada bayi prematur lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional method care. Kemudian yang kedua, forest plot pengaruh kangguru mother care terhadap peningkatan temperatur bayi prematur, di mana dari 4 artikel didapatkan heterogenitas yang tinggi juga, yaitu sejumlah 79%, sehingga menggunakan random effect model. Pemberian intervensi perawatan kangguru mother care ini meningkatkan temperatur pada bayi prematur lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional method care, namun secara statistik tidak signifikan. Selanjutnya adalah funnel plot, yang sebelah kiri ini merupakan funnel plot meta-analisis pengaruh kangguru mother care terhadap peningkatan berat badan pada bayi prematur, yang mana menunjukkan adanya bias publikasi, karena terjadi ketidakseimbangan antara plot sebelah kanan dan juga plot sebelah kiri, di mana plot sebelah kanan berjumlah 4 plot, sedangkan plot kiri berjumlah 7 plot, sehingga tidak membentuk corong terbalik yang mengindikasikan adanya bias publikasi. Untuk yang sebelah kanan merupakan panel plot meta-analisis pengaruh kangguru mother care terhadap peningkatan temperatur pada bayi prematur yang menunjukkan tidak adanya bias publikasi karena plot kanan dan plot kiri seimbang sejumlah 2 yang membentuk corong terbalik yang tidak mengindikasikan adanya bias publikasi. Kesimpulannya, yang pertama, meta-analisis ini menyimpulkan bahwa kangguru mother care meningkatkan berat badan pada bayi prematur lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional method care. Dan yang kedua, meta-analisis ini menyimpulkan bahwa kangguru mother care meningkatkan temperatur pada bayi prematur lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional method care, namun secara statistik tidak signifikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Prof. Fitri. Ya, terima kasih Ines. Saya dulu ya, Bu Fitri ya. Iya, Prof. Monggo, Prof. Ya. Ini kan judulnya pengaruh kangguru mother care ya terhadap peningkatan berat badan. Bagaimana pengaruhnya? Kok bisa meningkatkan berat badan pada bayi prematur, Ines? Mohon izin membuka kerangka berpikir, ya, Prof. Ya. Di sini bagaimana kangguru mother care dapat mempengaruhi peningkatan temperatur dan bayi prematur dan juga berat badan pada bayi prematur. Kangguru mother care pada meningkatkan temperatur bayi prematur karena kangguru mother care ini dapat mempengaruhi terjadinya thermal sinkroni antara ibu dan bayi. Di mana dengan adanya thermal sinkroni ini tadi, suhu tubuh ibu akan meningkat dan menurun sesuai dengan kebutuhan bayi. Dan akan membuat suhu tubuh bayi menjadi lebih stabil, sehingga akan terjadi kestabilan suhu tubuh bayi dan meningkatkan temperatur bayi prematur itu tadi. Untuk yang berat badan bayi prematur, kangguru mother care dapat meningkatkan terjadinya bonding attachment antara ibu dan bayi. Bonding attachment ini tadi memiliki beberapa manfaat, yaitu pemberian ASI akan menjadi lebih lama, keyakinan untuk memberikan ASI akan meningkat, kemudian jumlah pemberian ASI juga meningkat dan membuat produksi ASI ibu menjadi lebih stabil, sehingga dapat memacu peningkatan berat badan bayi prematur itu sendiri. Seperti itu, Prof. Ya, ternyata di hasil tadi semua meningkatkan ya, meningkatkan di hasilmu. Oh, iya, Prof. Di hasil meta-analisis semua meningkatkan. Semuanya meningkatkan, namun yang temperatur tidak signifikan. Oh, yang temperatur tidak signifikan. Nah, untuk 11 artikel yang kamu baca ya. Nah, untuk kangguru mother care terhadap peningkatan berat badan ya pada bayi prematur. Tetapi ada heterogenitas yang tinggi ya, tadi kamu sebutkan gitu ya. Kenapa itu terjadi? Berdasarkan 11 artikel ini dapat dilihat dari forest plot bahwa ada 4 artikel yang hasilnya signifikan sedangkan yang lainnya tidak signifikan. Di sini ada dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari 11 artikel itu ternyata setelah dikaji ulang bayi prematur, di sini saya mengambil homogennya bayi prematur. Akan tetapi bayi prematur ini memiliki berat badan yang rentangnya berbeda-beda antar setiap penelitian, karena beberapa penelitian susah sekali untuk mencari yang memang benar-benar sama. Jadi memang heterogenitasnya di situ. Kemudian ada dari usia kehamilan. Bayi prematur sendiri di bawah usia 36 minggu dikatakan prematur, akan tetapi dari 11 penelitian ini tidak semuanya dalam rentang yang sama. Ada yang di bawah
36 tapi sampai 28, ada yang 26 sampai 28 seperti itu, Prof. Jadi berat lahirnya juga berbeda antar penelitian, kemudian usianya juga berbeda meskipun homogennya di bayi prematur seperti itu. Ines belum full screen, kamu full screen, Ines. Selamat pagi, Prof. Pagi, Prof. Isman. Ya, Mbak Selamat pagi, Fitri. Prof. Isma. Ya, selamat pagi, Prof. Yulia. Sekarang baru full screen, tadi belum ya. Kalau belum di full screen, saya tidak kelihatan. Ya, ada. Teruskan saja. Ya, jadi kalau jumlah sampelnya berbeda dari 11 artikel yang menyebabkan heterogenitas, sampelnya memangnya berapa? Berbeda-beda ya? Berbeda, Prof. Paling sedikit berapa, paling banyak berapa? Itu enggak kelihatan saya. Ada yang paling sedikit itu 12. Totalnya? Kalau total keseluruhannya itu ada 1.149 bayi prematur dari 15 penelitian keseluruhannya. 14 toh, masuk 12? 14? 12? Untuk yang jumlah keseluruhannya 1.149, Prof. Enggak, ya 11 artikel tadi. 11 artikel kan menyebabkan peningkatan berat badan pada bayi prematur. Tetapi ternyata ada heterogenitas yang tinggi. Jadi yang kamu lihat, yang mestinya yang 11 ini toh. Iya, Prof. 14. Nah, lah ya. Lah ya, makanya kok kamu jawabnya 12 dari mana gitu ya. Oh ini dari 14 dengan yang paling banyak 88 itu ya. Kemudian usia bayi prematur dari berapa ke berapa berbedanya? Usia bayi prematur. Ini di belakang saya lampirkan mengenai ini, Prof, usia gestasi dan berat lahir. Di situ mulai dari ada yang rata-rata usia gestasinya mulai dari 35 minggu. Kemudian ada yang 34 minggu, 33 minggu, 31 minggu, 30 minggu, 30 minggu. Iya, Prof. Seperti itu. Oh, itu tidak banyak berbeda ya, sekitar 30-an ya kalau itu ya usianya ya. Iya, Prof, rata-ratanya. Kalau waktu pemberian perlakuan berbeda-beda enggak? Waktu pemberian perlakuan. Berdasarkan definisi operasional saya, di sini saya membatasi pemberian kanguru mother care adalah minimal 1 jam. Nah, beberapa artikel tidak ada yang kurang dari 1 jam, akan tetapi ada yang lebih dari 1 jam. Ada yang 1 jam, ada yang 6 jam, ada yang 12 jam, seperti itu, Prof. Itu juga dapat menyebabkan terjadinya heterogenitas yang tinggi pada beberapa artikel saya. Jadi dari 11 artikel itu ada yang 1 jam, ada yang 6 jam, ada yang 12 jam. Gitu ya. Kalau berat badan lahir juga sangat berbeda, berat badan lahirnya walaupun sama-sama prematur. Berbeda itu yang sangat terlihat berbeda itu rata-ratanya ada penelitiannya dari Roberts itu rata-rata kelompok eksperimen 1.562, sedangkan pada kelompok kontrol 1.481 untuk rata-ratanya. Gitu ya. Terus implikasi teorinya apa? Implikasi teoritisnya di sini bahwa penelitian meta-analisis saya mendukung pengaruh kanguru mother care terhadap peningkatan berat badan pada bayi prematur, Prof. Ya, hanya pada berat badan saja ya? Berat pada badan suhu? dan tidak. temperatur juga, Prof. Namun yang temperatur tidak signifikan karena ada beberapa faktor. Ya, kalau tidak signifikan ya tidak usah dimasukkan loh. Oh. Ya toh. Jadi yang signifikan yang berat badan saja. Badan, Prof. Gitu ya. Kenapa yang temperatur tidak signifikan ya, Ines ya? Sedangkan berat badan signifikan. Kenapa? Kira-kira kenapa? Berdasarkan 4 artikel yang temperatur kan hanya 4 artikel di sini saya yang mendapatkan, Prof. Setelah saya kaji lebih dalam, ternyata dari 4 artikel ini ada penelitian yang menyebutkan bahwa artikel dalam penelitiannya ini dilemahkan karena ada variasi dalam prosedur penimbangan dan suhu mengambil antara perawat. Kemudian ada karena kurangnya kalibrasi sistematis antara timbangan dan termometer, sehingga hasil penelitian ini harus ditafsirkan dengan hati-hati. Selain itu juga karena ukuran sampelnya kecil.
antar penelitian. Jadi itu dapat menyebabkan tidak signifikannya ini tadi, Prof. Saranmu apa? Saran? Untuk saran saya untuk penelitian selanjutnya, karena di sini keterbatasan penelitian saya ada beberapa bias, diantaranya bias publikasi. Diharapkan pada penelitian selanjutnya mungkin dapat menambahkan ini jumlah database yang digunakan, sehingga nanti populasinya juga lebih banyak, database lebih banyak, dan mengurangi bias publikasi, Prof. Terus saran supaya bisa menaikkan berat badan itu? Kan ada pengaruh terhadap berat badannya signifikan lah ya. Mestinya kamu berikan saran toh apa? Untuk berat badan ini sebaiknya dapat menggunakan kanguru mother care karena sudah terbukti dapat meningkatkan berat badan pada bayi prematur yang signifikan seperti itu, Prof. Minimal dengan penggunaan minimal 1 jam per hari. Ya sudah. Terima kasih. Silakan Bu Fitri. Terima kasih Prof. Yulia atas waktunya dan juga masukan-masukannya. Tadi sudah dicatat dan direkod juga ya Mbak Ines ya. Jadi sampun. Saya mungkin menyambung dari yang tadi disampaikan Prof. Yulia dan juga untuk lebih ini kan artikelnya sudah cukup lengkap, naskahnya juga cukup lengkap, tetapi ada beberapa yang kalau kita membaca itu harus mencari lagi gitu. Jadi saran saya misalnya di hasil nanti Mbak Ines sebelum masuk ke forest plot, sebelum masuk ke tabel-tabel penelitian yang dipakai apa saja itu dibuat summary singkat gitu, jadi ringkasan. Ini kan kalau misalnya di halaman 57 punyanya Mbak Ines ini hasil penelitian gitu 1 kalimat saja itu di sini hanya ada kalimat terdapat 11 artikel dan seterusnya. Tapi keterangan tentang artikelnya itu tidak tercantumkan gitu. Jadi itu mungkin bisa dibuat 1 paragraf singkat ya Mbak Ines. Misalnya artikel yang dipakai ini berapa sampelnya tadi kan ditanyakan Prof. Yulia ya tadi. Jadi total sampel berapa, lalu range sampelnya itu berapa gitu. Jadi range sampelnya itu antara berapa sampai berapa. Jadi nanti biar lebih jelas juga karena kanguru mother care-nya kan juga berbeda-beda ya Mbak Ines. Mungkin bisa dikelompokkan. Jadi berapa yang memberikan misalnya 6 jam sehari gitu. Lalu berapa yang memberikannya itu 1 jam saja gitu, 1 jam per hari, karena ini kan rata-rata ada yang berapa jam ini 20 jam ya, ada yang sampai 20 jam, ada yang 2 jam, kan sangat bervariasi. Jadi nanti bisa dibuat narasi dulu ya di depan, dan mungkin nanti dari narasi itu bisa menjadi dasar Mbak Ines waktu menyampaikan di pembahasan. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari Prof. Yulia tadi bisa tidak hanya disampaikan secara verbal di sini, tetapi juga bisa muncul di pembahasannya Mbak Ines. Dan itu untuk dua-duanya ya, nanti Mbak Ines ya. Iya, dokter. Nah, untuk yang lain, sepertinya kemarin waktu seminar hasil sudah cukup banyak dan juga sudah direvisi ya. Saya cuma ada 1 saran tambahan, ini nanti di saran, tadi juga menyambung dari Prof. Yulia. Nah, nanti bisa didetailkan lagi. Kalau di sini kan Mbak Ines itu menyampaikan kanguru mother care untuk diberikan, lalu untuk dijadikan 1 standar gitu. Nah, kanguru mother care yang seperti apa gitu. Baiknya disampaikan juga gitu. Jadi dan itu evidence based Mbak Ines, berdasarkan dari evidence yang ada tentunya yang sudah dirangkum di meta analisis ini. Nah, kira-kira yang seperti apa Mbak Ines untuk kanguru mother care-nya yang bisa efektif? Untuk berdasarkan 11 penelitian primer saya yang di meta analisiskan di sini dapat disimpulkan bahwa kanguru mother care yang memang digunakan, yang memang berpengaruh, yang signifikan itu dengan minimal 1 jam, pemberiannya 1 jam, kemudian berat lahirnya lebih dari 1000 gram. Oke. Jadi ada target dan juga ada intervensinya ya. Kalau di bawah 1000 ada nggak tadi penelitiannya Mbak Ines? Kalau yang di bawah 1000 nggak ada dokter. Itu semuanya memang 1000 ya. 999. Oke, berarti kalau nanti ditambahkan dulu saja kalau untuk yang di berat
badan, berarti kan yang elegan nggak masuk ya, yang extremely low itu di bawah 1000 nggak masuk. Nanti disampaikan saja ini berapa target berat badannya dan jadi kan ada indikasi tadi ya, berat badannya berapa, lalu minimalnya berapa, mungkin bisa ditambahkan. Di saran ya, Dokter. Iya. Mestinya di pembahasan juga disampaikan dulu nanti ya. Oh. Iya. Jadi ada dasarnya di naskah, di main text-nya ada dasarnya, baru disampaikan di saran. Saya rasa itu dari saya, Prof. Yulia. Matur suwun, saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Silakan Prof. Wisma. Terima kasih Prof. Yulia. Saya kira sudah cukup ini. Sudah dibahas waktu ujian hasil ya. Jadi ini bisa meningkatkan temperatur maupun berat badan ya. Nah, dan berat badannya bisa signifikan secara statistik, tapi yang temperatur yang kurang signifikan. Nah, itu juga minta lebih besar lagi itu jumlah artikelnya kan hanya 4 ya, masih kurang. Masih kurang. Mengapa saya katakan ini kurang? Karena dalam hal besaran itu sendiri, pertanyaan dari saya, kamu lihat di sana standardized mean difference, itu nama lainnya apa? Kamu harus tahu loh. Itu namanya hanya effect size ya. Terus apa lagi? Cohen's d. Ya, Cohen's d. Nah, itu ada ansar-ansarnya. Sekarang yang temuan kamu itu 0,48 ya. Apakah ini termasuk lemah, sedang, kuat, atau sangat kuat? Ansar-ansarnya kalau 0,48 itu. 0,48. Kecil, Prof. Lemah. Tidak ya. Itu di slide saya kan juga ada ya. Jadi 0, kalau 0 kan berarti tidak ada pengaruh, tidak efektif. Kalau antara 0 sampai 0,2 itu lemah. 0,2 sampai 0,5 sedang. Nah ini kan antara 0,2 sampai 0,5, jadi ini sedang. 0,5 sampai 0,8 itu kuat. 0,8 ke atas itu sampai 3,5 saja ini, atasnya itu maksimum 3,5. Itu sangat kuat. Jadi ini untuk temperatur itu sedang pengaruhnya. Namun secara statistik tidak signifikan ya, karena P-nya 0,19 ya. Tapi itu kalau umumnya kamu tambah artikel lagi 2 saja, saya kira itu bisa signifikan. Jadi kamu di saran, kamu bisa saran untuk melakukan penelitian yang sama dengan database yang lebih luas dan juga jumlah artikel yang lebih banyak. Sekarang perlihatkan itu, panel plotnya. Temperatur yang sebelah kanan, yang berat badan yang sebelah kiri ya. Kamu simpulkan bagaimana ini? Pada peningkatan berat badan pada bayi prematur, di sini menunjukkan adanya bias publikasi karena ketidakseimbangan antara plot sebelah kanan dan plot sebelah kiri, di mana plot sebelah kanan sejumlah 4 plot, sedangkan plot kiri 7 plot, di mana mereka tidak membentuk corong terbalik yang mengindikasikan adanya bias publikasi. Sedangkan pada temperatur, di sini terjadi keseimbangan antara plot kanan dan plot kiri, sehingga membentuk corong terbalik yang tidak mengindikasikan adanya bias publikasi. Nah, kalau ada bias publikasi, kamu selalu, analisis kamu tidak berhenti di sana. Bias publikasinya itu cenderung overestimate atau underestimate temuan. Nah, seperti ini underestimate atau overestimate. Kamu tadi bilang kalau yang berat badan ini di sini ada bias publikasi. Itu saya katakan kamu jangan berhenti sampai di sana, tetapi bagaimana arah pengaruh dari bias tersebut, apakah overestimate atau underestimate? Ini dari overestimate atau underestimate? Overestimate, Prof. Tidak ya, kan itu kan kamu ceritanya berat sebelah kiri ya.
kiri itu kan menurunkan kemungkinan untuk berat badan yang meningkat tadi. Jadi yang digondeli ya, jadi itu underestimate. Jadi kamu forest plot-nya lagi, perlihatkan yang berat badan. Nah ini, itu 0,54 itu kan meningkatkan kemungkinan untuk bertambah ya berat badannya. Nah itu digondeli kalau dalam bahasa Jawanya oleh adanya bias yang underestimate itu. Jadi yang sesungguhnya bisa lebih dari 0,54. 0,54 itu karena refleksi cerminan dari digondeli tadi loh. Digondeli oleh bias publikasi yang underestimate. Yang sebelah kiri underestimate, menurunkan. Kalau yang kanan meningkatkan. Ya, gambarnya lagi loh. Yang bilang kan bias publikasi kamu sendiri. Nah itu sebelah kiri underestimate, yang kanan overestimate. Itu nilai sesungguhnya mungkin bukan 0,54, namanya 0,6. Jadi itu lebih kuat lagi yang sesungguhnya. Ya, itu interpretasi dari funnel plot. Saya kira cukup, Prof. Yulia, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Bisma. Dengan demikian ujian Mbak Ines tesis sudah selesai. Terima kasih Prof. Bisma, terima kasih Bu Fitri yang sudah menguji pada pagi hari ini. Dan selamat Mbak Ines, ya, sudah selesai ujian tesis. Selamat pagi. Jadi Prof, belum foto tadi. Oh iya. Ini mumpung ada Dr. Fitri ini. Dr. Fitri. Tapi Mumpung sareng-sareng. Itu kan salju. Ya, Ciabani ya. Foto ya, Prof. 1, 2, 3. Satu kali lagi, Prof. 1, 2. Sampun, Prof. Sampai jumpa lagi. Selamat Mbak Ines. Ya, selamat. Prof. Yulia. Ya, terima kasih Prof. Atur suwun Prof, sehat-sehat selalu. Ya, amin. Bu Fitri juga sehat. Terima kasih Prof. Bisma, Prof. Yulia, Dr. Fitri atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, saya live dulu, Nje. Makasih, Ya, atur monggo. suwun, sehat-sehat semuanya. Amin, amin.